Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kali ini, praktikum kelima ya, itu kita bakalan membahas tentang sistem persamaan linier. Mungkin dari Bumi udah pernah jelasin. Jadi untuk teorinya ini dikit aja. Definisi sistem persamaan linier. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Sumbernya dari Wikipedia. Jadi SPL ini bisa dikatakan hasilnya nanti berupa garis lurus. Nah, untuk sistem SPL ini sering muncul dalam berbagai masalah seperti di bidang teknik, informatika, manajemen, sosial ekonomi, dan lain-lain. Untuk macam-macam penyelesaian sistem persamaan linier itu ada dua cara. Yang pertama, dua jenis. Yang pertama itu ada yang metode langsung, ada juga yang metode tidak langsung. Untuk metode langsungnya itu bisa pakai metode Gauss-Jordan, dekomposisi LU, ada juga nanti tridiagonal, algoritma Thomas, sama aturan Cramer, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua, metode tak langsung atau bisa dikatakan metode iteratif, itu ada tiga. Yang pertama Jacobi, yang kedua Gauss-Seidel, sama yang ketiga suksesi relaksi residu atau SOR. Untuk praktikum kali ini kita fokuskan ke metode iteratif Jacobi sama Gauss-Seidel, sama untuk yang metode langsungnya itu nanti metode Gauss-Jordan. Oke, lanjut. Nah, untuk faktor yang menjadikan banyaknya proses iterasi itu yang pertama, bentuk matriks harus diagonal dominan. Ini paling utama. Lalu yang kedua, algoritma yang digunakan sesuai algoritmanya. Kemudian yang ketiga, vektor X awalnya. Kita langsung coding ke MATLAB-nya. Untuk iterasi Jacobi yang ini itu udah sesuai ya. Oke, jadi pertama-tama kita kasih nilai A sama B. Bentar. Di sini ada contohnya. Pakai ini aja. Oke. Berarti ini nanti A-nya itu 2. Sorry. Responding coy. Bentar. Oke. Ini tuh 2,6, 1 titik koma 3 1 7 titik koma 8 koma 1 koma 2. Oh ya. Oh iya, ini belum ada B-nya ya. Oke. Berarti jadi sorry kita ulang deh.
A sama dengan 2 min 6, min 1, titik koma, min 3, min 1, 7. Ini sama nggak sih tadi? Sama. Bentar. Sama dengan, tinggal B-nya berarti. B sama dengan min 38, titik koma deh. Kan ke bawah. Jadi titik koma. Min 34, titik koma, min 20. Oke, jadi ini salah. Astaga. Jadi ini itu A sama B nya udah. Kita coba max iterasi sama dengan 100 10 aja deh. Jangan banyak-banyak, ntar nilainya jelek. E nya 0,001. Nah, kalau udah, cara ngerangnya jauh, terlalu jauh, saya tidak bisa. Nah gini, ngasih copy, diperhatikan ya, ini itu sesuai sama parameter yang di atas. Nah, dan itu parameternya menyesuaikan, variabel yang dimasukkan namanya menyesuaikan. Jadi kalau misal ini B terus ini B besar tapi ini B kecil, nggak masalah. Yang penting nilainya sama. Oke. Nah ini max iterasi. Enter. Prosesi. Nah, jadi gitu. Ini untuk tadi kan max iterasinya 10. Ini dari 1 sampai 10. Iterasi 1 sampai 10. Nah, ini nilai X-nya. X-nya tadi kan ada 3 yang di PPT. Terus sekarang penjelasan kodenya. Kita matiin dulu ya. Lanjut. Nah, ini jadi saya mau jelasin yang ini. Nggak usah terlalu. Nah, yang pertama-tama kan ada dari runningnya itu bahwa matriks A, matriks B, matriks E sama max iterasi. Untuk matriks A-nya kan diambil dari tadi, misal 2A 2X 1 min 3Y, berarti A-nya itu 2, 3. Terus yang baris keduanya, persamaan keduanya apa, nanti dituliskan. Tuh. Nah, untuk B-nya ini, B itu hasil dari persamaannya. Jadi ketika AX plus BX itu sama dengan berapa, nah itu sama dengan nilai sama dengannya itu dimasukkan ke B. Dan kayak tadi, hanya penulisan A sama B nya kayak tadi, kayak gini, terus ininya juga gini. Nah, oke, lanjut. Dari matriks A tadi diambil N-nya. N itu size A1. Size A1 itu apa? Jadi kalau size A ini kan
3,3. Nah, size A1 ini dia 3. Jadi N ngambil salah satu ukuran ordo matriksnya, kemudian misal ini di kasus ini 3 ya. Nah, kemudian ini for looping dari I, di mana I itu sama dengan 1 sampai 3. N-nya kan 3. Nah, ini berarti kan disesuaikan sama baris yang ada. Lalu ini itu makainya juga pakai rumus dari iterasi Jacobi-nya. Kan ada tuh X ke K sama dengan berapa. Nah, kayak gini. Nah, kalau di kasus ini itu kayak gini. Misal X1 X1K berarti sama dengan B1 min A12 kali X2 K-1. Jadi ini X sebelumnya plus A13 kali X3 K-1. Nah, karena kita ini kalau dari algoritma Jacobi-nya itu X0 X1 sama X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X ke N itu sama dengan 0 untuk iterasi yang paling awal. Misal ini kita mau nyari iterasi 1, X1 iterasi ke 1, berarti kan ngambil X2 nya yang ke 0. Nah, X ke 0 nya, X2 ke 0 nya itu berarti nilainya 0. Nah, karena nilainya 0, kayak gini, karena X2 dan X3 yang ke 0 itu nilainya 0, maka jika dikalikan dengan A12 dan A13 kan jadinya 0. Jadi B1 dikurangi 0 kan tetap B1. Nah, jadinya di sini jadi BI per I karena ini menyesuaikan barisnya. Jadi kalau yang ini berarti X1 berarti nanti sama dengan X1 ke K X1 ke 1. Kalau K sama dengan 1 itu dia nanti sama dengan B1 per A11. Nah, ini dan untuk rumus balik ke rumus awal, jadi ini kan yang dikalikan cuman A12 kali X2 terus A13 kali X3. Nah, kalau A11 kali X1 kan nggak ada. Nah, ini khusus untuk algoritma Jacobi. Jadi diibaratkan A11 itu nggak dipakai. Perkalian A11 kali X1 itu nggak dipakai di rumus Jacobi. Soalnya dia itu sebagai ininya yang dicari. Beda lagi kalau nanti urusannya di iterasi Gauss-Seidel, itu beda lagi rumusnya. Nah, oke, jadi kalau misal nyari X1 itu kan yang dipakai X2 sama X3 menyesuaikan A-nya. Terus kalau X2 ini berarti B-nya B2, terus yang dibaginya itu A22. Terus, nah X perkalian A sama X-nya ini menyesuaikan juga dari baris kedua ini yang dikalikan A1 kali X1 sama A3 kali X3 dengan iterasi yang sebelumnya. Jadi misal X2 per X21 berarti hampir sama, tadi ini 0 karena semuanya 0 jadi B2 kurangi 0, B3 juga kurangi 0, maka untuk iterasi pertama itu X nilainya, semua X nilainya B per A II, di mana I-nya itu dari 1 sampai N. Dari 1 sampai N. Oke, lanjut. Ini kan untuk penentuan X lama yang awal. Jadi ini belum masuk ke iterasinya. Nah, untuk X lama ini tuh awalnya jadi
Nah, kalau ini itu sebelumnya ini kan X lama belum pernah didefinisikan. Nah, kalau kayak gini itu nanti bentuknya dia horizontal. Sedangkan X yang sesuai aturan itu dibikin vertikal. Vektornya dibikin vertikal. Nah, untuk itu karena yang lama ini masih horizontal, jadi buat caranya dibikin jadi vertikal itu ditranspose. Kalau di MATLAB pakainya petik satu gini. Nah, lalu sampai ke C sama dengan min A1. C sama dengan min A. Nah, di sini kan misalnya kayak gini ya. AX sama dengan B, dimana A1 adalah A13 sampai seterusnya, baris A33, terus X-nya X123, B-nya juga B1, B2, B3. Nah, ini kan di C itu didefinisikan sebagai minusnya A. Jadi kalau kayak gini berarti kan dikalikan min 1 semua lah. Tuh. Nah, terus setelah di sini masuk ke looping dari I1 sampai ke N. Khusus untuk Jacobi, karena rumusnya tadi di sini tidak ada perkalian A1 kali X1 ketika mencari X1 atau X A2 dua kali X2 kalau mencari X2 dan seterusnya sampai ke N, sampai ke N. Itu berarti di sini CI ke I itu nilainya dibikin jadi 0,0 atau 0. Jadi ini itu 0. Kenapa? Supaya ini nanti waktu penyederhanaannya gampang dipakai. Oke, lanjut. Nah, setelah itu C baris ke I sama dengan C baris ke I dibagi dengan A II. Nah, kalau kayak gini berarti kan biar cepat ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Oke. Ini kan semua C yang baris ke I, C baris ke I itu dibagikan dengan II. Nah, kalau baris ke-1 kan dibagi dengan A11, baris kedua dibagi dengan A22, sama baris ketiga dibagi dengan A33. Oke, sampai sini. Lalu, nah, baris selanjutnya X lama ke I itu disimpan di D. Oke, X lama ke I disimpan di D. Jadi nanti ini kan masih X pertama ya. Jadi sebelum memulai iterasi, sebelum memperbarui X-nya lagi, jadi pembaruan X pertama itu nilainya ini. Nah, ini itu nanti disimpan di D. Di DI itu nanti nilainya sama dengan ini. Oke, gitu. Terus semuanya. Jadi DI dari 1 sampai 3 sama dengan X lama dari 1 sampai 3. Nah, lanjut ke ini I sama dengan 1 untuk iterasi while-nya ini. Jadi dilakukan iterasi dari 1 sampai dengan maksimum iterasi 10. Jika lebih dari ini maka iterasi selesai. Ketika X, nah ini itu di dalam looping while ini ditentukan X baru sama dengan C kali X lama plus D. Nah, kita lihat dulu. C-nya tadi kan ini, ya kan? Kita coba C kali X. Ini kan C kali X lama kan?
ini nanti sama dengan hasilnya sama dengan gimana? Berarti A12 kali X2 per, ini kan karena 0 berarti hilang dia. Kalau ini berarti A12 per A11 kali X2. Terus ini juga A13 kali X3 per A11. Maaf. Jadi 13 sama 11. Itu. Nah, saya coba tuliskan dulu ya. Nah, hasilnya itu ketika C dikalikan dengan X itu berarti min 1, hasilnya adalah min 1 dikalikan dengan ini baris pertama itu A12 kali X2 plus A13 kali X3 per A11. Nah, ini baris pertama sama baris ini kan sama. Ini kan sama ya kan. Nah, ini itu di dalam sini adalah C. Ini bisa disederhanakan jadi C kan, setelah terbukti C dikalikan dengan X lama. Sehingga nah, oke. Intinya C itu kan ini. Jadi pembaruan C dari tadi, dari C sama dengan min A yang dikalikan min 1 tadi. Nah, kedua per barisnya itu dibagikan dengan A11. Nah, terus yang C11 diisikan 0. Nah, ini supaya dia itu di sini 0 kali X X1 ditambahkan gini. Nah, yang kayak gini ini kan ibaratnya ini nggak dipakai kan. Jadi ketika CII itu dibikin 0, itu dia menyesuaikan rumus dari Jacobinya untuk tidak menghitung A11 dikalikan X1. Nah, dari sini itu udah, dan tadi X lamanya disimpan di D. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Ini kan tadi udah disimpan di D, ya kan? Oke, lanjut. Nah, rumus awalnya kan kayak gini nih. Ini proses penyederhanaannya. Oke, B1 dipisah dengan A11 jadinya X1 atau bisa kita bilang D lah, X11 atau D. Oke, D. Nah, terus yang tadi C itu kan awalnya dikali min 1 ya, awalnya dikali min 1. Sorry, jadi penyederhanaannya berarti gimana ya, ini kan awalnya kayak gini nih, ini kan ada min A12X bla bla bla, ini kan bisa dijadikan kayak gini. Nah, ibaratnya ini adalah A dikali X. Nah, A dikali X ini jika di min 1 kan jadinya C kali X ya. Nah, hampir sama sih, cuman ini prosesnya dibalik-balik gitu.
itu aja. Jadi kalau yang di kode itu dia menyederhanakan min1 A12 plus min1 A13 itu nanti ketika sudah jadi C baru dikalikan dengan X2 X3. Nah ini A11 nya menyesuaikan, semoga paham ya, agak bingung bener, emang cukup bingung, cukup membingungkan memang, tapi nggak apa-apa lah ya, intinya ini bisa disimak benar-benar. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan bisa langsung tanya aja ke aku, tahu suaraku, tahu siapa aku kan ya, nggak perlu disebutin kan ya. Nah atau ke yang lain, tapi yang lain nanti tetap tanyanya ke aku sih. Oke. Untuk A11 ini kan tadi udah ada nih, nah dikalikan A11 dibagikan A11, ini prosesnya kayak tadi. Ini kan tadi awalnya masih polos kayak A, terus dikalikan min1, terus dibagi gitu-gitu ya. Terus ini bisa dari sini itu nanti bisa dimasukkan ke rumus ini. Mana? Ini. Nah, ini. Nah, makanya itu di sini C kali X lama. Gini. Ini sama dengan min C, sorry. Ini kan pada akhirnya kan sama dengan gitu. Oke, siap. Bentar. Sebelum akhir kan kayak gini nih. Itu sama aja ya. Kan? Ini sama aja kan? Sebelum akhir. Nah, ini itu sama dengan Bentar, tak pause. Oke. Jadi gitu. Kita ulangi aja ya. Mulai dari rumus awalnya kayak gini. Nah, ketika X-nya K-nya sama dengan 1, maka ditemukan B1 sama dengan A1. Nah, dalam kode ini tuh dijadikan, ini kanan sudah, terus ditranspose, kemudian kita ke D-nya dulu aja. Setelah penentuan ini B1 sama dengan ini per A11, B1 per A11 ini disimpan di D. Jadi tiap D ke I itu sama dengan X lama ke I. Lalu, nah di sini proses C-nya pertama-tama dari rumus awal min1-nya jika dipisah akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, lalu B1 per A11 ini bisa kita catat sebagai D ke I. D ke I atau D ke 1. Nah, ini pun juga D ke 1. Oh iya, atas sama bawah ternyata sama. Ini sama ini ternyata masih sama. Oke, nah dari sini ini kan udah identik, ya kan? Udah identik. Nah, ini itu dia dari kodenya minta bahwa C itu diinisialisasi dengan min A. Min A. C itu diinisialisasi dengan min A. Oke, maka berarti kita pisah saja. Setiap A kali X ini kita pisah dulu. Jadinya X adalah X lama.
X lama itu berarti matriks atau vektor dari X1 sampai X3, lalu min 1 kali A12 kali 1 plus 1 3 ini bisa dikatakan sebagai min A, ya kan? Min karena dikalikan min 1 jadi min A. Nah, min A ini di kode minta bahwa C itu sama dengan min A. Oke, C sama dengan min A, lalu di dalam C ketika C ke baris ke I dan kolom ke I itu dijadikan nilainya sebagai 0. Oke, lanjut. Udah ya. Dan setiap C baris ke I itu dibagi dengan berarti 1 ya, menyesuaikan. Dibagi dengan A11. Oke, tangkap ya. Bismillah, tangkap lah. Jadi C ini setelah dia dihilangkan nolnya langsung dibagikan dengan A11 gitu. Nah, setelah sampai sini, setelah sampai sini dan setelah C, setiap baris C itu sudah dibagi, maka selanjutnya untuk perubahan X ini sama dengan C dikalikan dengan X lama, di mana X lama itu tadi adalah X1 sampai X ketiga yang sebelumnya. Jadi ketika mencari K, berarti X2, X3 nya pakai yang iterasi sebelumnya gitu. Oke, sehingga didapatkan seperti ini. C itu akhirnya adalah ini, dan X itu ini, X lama, dan jika dikalikan maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menyederhanakannya, maka dari sini C-nya langsung dikalikan dengan X lama. Oke, lanjut. Nah, sampai situ ketika ditemukan bahwa selisih dari X baru dan X lama, maksimum dari selisih X baru dan X lama. Sorry, masih ada yang salah itu. Nanti tak benerin di presentasi. Ketika ini tuh di algoritmanya, di ininya itu catatannya adalah norm, di mana norm itu sama dengan max dari abstrak semua anggota X lama. X lama atau X baru sih? Lupa. Nah, oke, lanjut. Nah, ini yang benar kayak gini ya. Jadi tiap iterasi, tiap iterasi itu dicek X pada iterasi tersebut apakah maksimumnya itu dia kurang dari atau sama dengan E, di mana E nya itu tadi tergantung kitanya. Kalau ini E nya 0,001, kalau iya maka X ini dia memiliki hasil atau dia konvergen dan iterasi ini akan selesai. Nah, jika tidak, maka X lama akan diperbarui. Ya, X lama akan diperbarui. Jadi ini kan maksudnya itu
X. Nah, jadi ketika X sudah ditentukan hasil akhirnya, udah metodenya konvergen dan iterasinya selesai. Jadi itu hasil X-nya. Tapi jika ditemukan bahwa ini tuh nilai dari ini masih kurang dari error, maka akan lanjut X baru ini akan disimpan ke X lama, dan X lamanya akan dihitung ulang di sini. Jadi looping terus. Gimana ya? Oke, jadi misal iki X baru sama dengan ini kan tadi C kali X lama udah kan, berarti X barunya udah diperbarui. Setelah diperbarui dicek, nah kalau cek ini dia true, maka X akhirnya adalah nilainya adalah X baru. Nah kalau enggak, X barunya ini dikasih ke X lama dan nanti akan dihitung lagi di sini. Gitu. Proses loopingnya kayak gitu. Terus nah di sini pula tiap iterasi ke I itu nanti menampilkan dia iterasi ke berapa I, lalu nilai X baru pertama, nilai X1, X2 sama X3 nya berapa. Kemudian I sama dengan I plus 1, karena ini dia while, jadi harus dikasih ini. Oke, udah itu. Kalau misal sampai max iterasi dia belum menemukan error, dia ini masih belum true, maka SPL tersebut dikatakan not convergent. Gitu. Semoga paham ya. Nanti kalau misal bingung langsung tanya aja. Ini agak susah ini soalnya. Bukan agak susah, agak membingungkan. Nah, udah. Oke. Balik ke sini. Lanjut ya. Itu tadi untuk metode Jacobi. Nah, untuk metode Gauss-Seidel-nya ini langsung aja ke codingannya ya. Nah, di sini saya nggak terlalu terpaku sama, bukan terpaku ya, tidak terlalu banyak jelasin soal teori. Jadi persepsiku kalian udah paham algoritma ini Jacobi Gauss-Seidel. Jadi di sini tinggal implementasi ke codingnya kayak gimana. Kalau dilihat-lihat dua ini kan hampir sama. Susah kalau di sini. Nah, kalau dilihat-lihat kan hampir sama dua ini. Bedanya di mana? Bedanya ditemukan di sini, sama di sini. Kalau di Jacobi itu dia kan rumusnya, kalau di Jacobi kan rumusnya kayak gini. Nah, kalau di ini, kalau di tadi apa, Gauss-Seidel ya. Gauss-Seidel itu ada A1 sama X1 nya gini.
tapi tetap ini itu X1-nya X1 yang sebelumnya, jadi sangat mirip, hanya saja nilai ininya dia tidak nol. Jadi yang membedakan adalah proses ini, proses ini yang enggak ada. Jadi kalau di saddle itu dia enggak ada bikin diagonalnya dibikin 0 itu enggak ada. Kalau ini kan ya berarti diagonalnya bikin 0 kayak gini kan hasilnya nanti. Nah kalau di Gauss saddle itu enggak, ini tetap A11 A11, terus ini juga tetap A22 A22. Nah ini juga tetap A33 A33. Sehingga meskipun kayak gitu tetap bisa disederhanakan. Jadi kalau kayak gini kan berarti udah clear ya masalahnya yang apa, perbedaan Jacobi sama saddle-nya udah clear, tinggal ya tadi karena ini yang saddle itu dia nggak ada 0, jadi ya udah otomatis A11 dan X11 ada dong, bukan 0 lagi. Karena ini udah ada, berarti bisa diterapkan di rumusnya apa? Rumusnya Gauss saddle itu sorry langsung ya. Rumusnya Gauss saddle pokoknya ada A11-nya. Ini yang Jacobi ya. Langsung di sini aja. Ini satu. Gini. Karena udah kayak gini, berarti kan bisa dipakai. Udah sesuai dengan rumus. Nah, ini juga sama dengan C-nya tadi, C kali X, ini satu C kali X. Udah, berarti udah bisa disederhanakan. Jadi cuman mengubah satu baris saja udah bisa jadi iterasi Gauss saddle. Nah, jadi kayak gitu. Bener. Hujan sampai sini ya, misal sampai sini nih. Oke, lanjut aku jelasin. Penentuan X barunya sama, C kali X lama. Ya C nya tadi itu udah diperbarui ya, disederhanakan jadi C, terus X lama, berarti kan udah ditambahkan otomatis karena perkalian matriks ya, perkalian matriks itu dia otomatis menambahkan. Lalu di sini diceknya itu ketika selisih X baru dan X lama itu masih kurang dari error, maka nilai X akhirnya ditentukan ini, berarti nilai X nya ini, dan iterasi sudah selesai sehingga hasil SPL nya konvergen. Kalau misal dari iterasi ke I1 sampai max iterasi kok tidak ditemukan kondisi ini, maka lanjut sampai akhir itu nanti dia hasilnya tidak konvergen, jadi kurang bagus lah, apa ya, kurang sesuai gitu. Untuk ini sama tadi,
menentukan yang nampilin ini tuh, yang nampilin apa, nah yang nampilin ini Jacobi not convergent ini satu ini nih tuh garis ini hampir sama. Nah sekarang kita coba yang iterasi Gauss Seidel. Apakah dia hasilnya sama dengan iterasi Jacobi ataukah tidak hasil akhirnya? Ini min 195 sekian sama tasnya itu tadi beda ya, bedanya cukup jauh ya gitu. Itu sih. Jadi seperti itu. Ini untuk iterasi Jacobi dan Gauss Seidel. Udah berapa menit? Wah lama. Gak apa-apa ya, lanjut ya. Emang harus lanjut. Kalau nggak lanjut macam mana? Kita lanjut ke, nah, coba silakan dicoba ini hubungan penyelesaiannya tadi kan. Apakah dapat not convergent? Terus kalau dapat convergent harus gimana? Jadi ini untuk tadi ya, penentuan konvergen atau tidak itu sebenarnya udah bisa dicari dengan ini. Jadi ibaratnya kalau kalian udah tahu kalau itu enggak konvergen, nggak usah di ini ya, nggak usah dicari gitu. Cuman untuk implementasinya kan tetap dihitung. Kalau kalian konvergen ataupun enggak konvergen tetap dihitung kalau kalian. Cuman ya buat ini aja, buat kalau udah bener-bener apa ya, implementasi ke kehidupan yang sebenarnya, pokoknya gitu. Jadi untuk penentuan dia itu ada nilainya atau enggak, not konvergen atau enggak. Kalau konvergen kan berarti ada nilainya. Kalau not konvergen itu kan kayak tadi, dia dikasih iterasi berapapun tetap hasilnya kurang sesuai gitu. Nah terus gimana caranya tahu diagonal dominannya? Rumus diagonal dominannya kayak gini. Jadi kalian tahu ini AII berarti itu kan diagonal dari matriks. Kalau metode numerik pencarian yang kayak gini, metode-metode kayak gini itu SPL implementasinya biasanya ordonya sama, 3x3, 2x2, 4x4 kayak gitu biasanya. Belum pernah nemu yang beda sih aku. Nah kalau kayak gitu kan berarti ada diagonalnya tuh A11, A22 atau A33 itu kan garis miring gini seret gitu kan, garis miring gini seret gitu kan. Nah itu dicek kalau misal nah kayak gini nih, dua diabsolutkan, tadi absolut ya bukan abstrak, sorry tadi kayaknya aku salah ngomong abstrak. Nah, pokoknya diabsolutkan kayak gini, 2 diabsolutkan kurangi min 6, absolut 6 tambah 1 berarti 2 kurang dari 1, 2 kurang dari 7 ini ya. Terus ini mau ini harusnya min 1 kurangi min 1 kurangi 1 itu kurang dari 3 plus 7.
Jadi ini itu karena dia kurang dari, maka dia tidak memenuhi. Kan tadi rumusnya kayak gini. Aku agak lupa ya. Namanya juga manusia lah ya. Wajar. Nah ini itu lebih dari sama dengan jumlahnya A, I, J kecuali A, I gitu. Oke. Jadi kayak gini. 2 kurang dari 6 plus 7, 6 plus 1, 7. Oke, berarti tidak memenuhi. Karena harusnya kan lebih dari. Yang ini 1 kurang dari 3 plus 7, 10. Tidak memenuhi. 2 kurang dari 8 plus 1, 9. Tidak memenuhi. Nah, kalau ini itu dia konvergen atau enggak? Jawabannya ya konvergen. Jadi didapatkan HP-nya itu. Cuman konvergen dan enggak ini dia itu cuma berlaku buat metode iterasi aja. Buat metode yang Gauss-Jordan itu eliminasi kayak gitu dia enggak terpaku sama konvergen dan enggak konvergen ini. Kan tadi di awal udah tadi. Nah, faktor yang menjadikan banyaknya proses iterasi, di mana proses iterasi hanya pada metode iteratif, dan metode langsung ini dia nggak ada hubungannya sama konvergen atau tidak konvergen ya. Diagonal dominan kaitannya sama konvergen tidak konvergen itu. Oke, lanjut kayak gini. Nah kalau SPL ini itu dia kalau konvergen didapatkan himpunan penyelesaiannya gitu. 8 lebih dari 1 plus 2, 3 betul. 6 lebih dari 1 plus 2 betul. 7 lebih dari 1 plus 3 betul. 4. Kalau udah betul semua berarti dia konvergen gitu. Nah, untuk metode langsungnya ini ada banyak ya, jadi nanti di aku coba yang eliminasi Gauss-Jordan aja, yang Gauss OBE sama dekomposisi LU dicoba sendiri, nanti bisa dilampirin, bukan dilampirin sih, karena praktikumnya cuma 3 berarti kasih 3 screenshotan bukti praktikum kamu di laporannya, sama nanti itu ngerjainnya buat post test itu nanti untuk yang metode yang enggak aku jelasin tinggal dirun aja nanti hasilnya kayak gimana udah gitu, nggak perlu dianalisis. Tapi kalau yang udah tak jelasin tadi itu dianalisis gitu. Oke lanjut di eliminasi Gauss-Jordan ya. Oke ini udah betul sih kalau yang ini kodenya. Oh ya nanti kalau misal masih salah yang ini diingatkan ya, misal aku lupa di PPT-nya maksudnya. Oke nanti tak kasih kodenya juga sih biar kalian enggak, biar sesuai lah. Oke jadi X, nah oh iya buat jelasin aja, jadi jangan enggak sih, bener kan, aman kan masih, semoga aman lah ya karena ujian benar. Nah di sini itu maksudnya ini itu dia adalah function X. Function ini itu nanti hasilnya akan disimpan di variabel X kayak yang ini tadi kan. Ini tadi kan X sama dengan kurasi Jacobi kan.
kurang aja. Enggak ding, karena dia konvergen kan berarti enggak ada ini, enggak ada x nya. Benar. Jadi x itu menyimpan hasil dari eliminasi Gauss Jordan kayak gini tadi, menyimpan iterasi Jacobi. Berarti kan ketika sudah didapatkan x yang memenuhi syarat, maka dia disimpan ke variabel yang menyimpan fungsi ini, lalu fungsi ini akan selesai. Jadi fungsi ini akan diselesaikan di sini, return. Ini return buat while sih. Cuman kalau untuk menyelesaikan fungsinya emang dikasih x-nya, dikasih untuk variabel yang menyimpan ini ada nilainya. Pokoknya kalau udah ada nilainya itu berarti nilai akhir dari fungsi ini. Tuh. Lanjut, kasih kode dulu ya. Bentar, kodenya adalah apa sih? Magnum, ya kan? Bentar, lupa. Kodenya kali ini itu Magnum. Itu sini. Guys. Lah. Oke. Ini ya. Lanjut. Ini udah kerekam kan ya? Oke. Lanjut. Jadi di sini kan kalau eliminasi Gauss Jordan cuma ngasih matriks A sama matriks B, di mana matriks A itu yang X1 yang dikalikan sama X1, X2, X3. Kalau yang B itu hasil persamaannya, kan kayak tadi lah, sama B ini sama kayak gini. Nah, lalu N sama dengan size A1 ini buat nyimpen tadi salah satu ordernya A, salah satu ukurannya matriks A. Oke. Nah, untuk ini itu dia nyimpen maksimum dari vektor ini. Jadi misal A ke 1 ya, 1 ini N nya kan 3, jadi I ini berarti kan ini I sama dengan 1 sampai 3 min 1 berarti 2, ya kan. Ketika I sama dengan 1, maka yang dipakai ini kita coba di konsol, hasilnya sebenarnya kayak gini. Kita lihat DFA kan ini itu di abstrak, dulu kan, di absolut dulu. Yang vektor ini satu kolom di absolut dulu. Kalau udah di absolut, dicari maksimumnya. Nah, kenapa ini adalah ini? Kenapa maksimumnya disimpan di situ? Jadi gini.
ini tuh, kita coba enter ya, tadi kan cuma 8. Nah, kalau kayak gini itu nilai maxnya adalah 8. 8 menyimpan pivot, menyimpan nilai maxnya. Sedangkan K ini menyimpan apa? K ini menyimpan dia itu anggota keberapa. Jadi misal ini A1 sampai 3, berarti kan dia posisinya di A3 sini kan. Nah, kita coba ya A3. Nanti kalau enggak 8, salahku, aku salah. Nah, jadi kayak gitu sih. Dari vektor ini itu dia dapat dari kolom ini 3, kolom 2 sama kolom, udah sih 2 itu. Kalau ini dia enggak, soalnya udah 1 ini tinggalnya. Nah, kalau kayak gitu kan posisi maxnya di 3. Posisi maxnya di 3 itu kan di sini, kan? Nah, tapi kalau misal gimana kalau hanya 1 sampai 2 doang, kalau enggak 2 sampai 3 lah. Gimana? Kenapa posisi 2? Karena A2,3 itu kan sorry udah gimana satu ya, 2 sampai 3 ini kan ada anggota dari atas kan, ini pertama, terus yang kedua kan min 8, makanya itu kayaknya ini 2 bukan 3. Kalau full dari A emang dia K-nya sama dengan 3 kalau kolomnya 3 anggota. Tapi kalau kolomnya cuma 2 anggota dari bawah, itu menyesuaikan. Jadi ini itu kedua, yang min 3 itu ke 1 gitu. Nah, ini itu nilai maksimumnya, yang ini itu posisinya. Nah, dari dua variabel itu yang dipakai itu yang posisi. Ketika posisinya lebih dari 1, maka gimana ya? Jadi ketika ini kan gini. Nah, nemu maxnya tadi nih. Kan nyari kondisi ini nih. Max AB nih. Max ABSA ini posisinya di mana? Ketika posisinya di sini udah nemu 3, maka A baris ketiga akan diganti dengan A baris ketiga akan diganti dengan bukan A baris ketiga, sorry. A baris ke I, A baris ke I akan diganti dengan A baris ke I akan di swap, di bolak-balik nilainya sama A ke I. Dalam kasus ini berarti ini itu A 1 tambah K 1 tambah K 3 min 1 2 1 tambah 2 3 min koma ini dengan gini kan. Jadi berarti A1 akan diswap nilainya dengan A3. Gimana itu? Oke. Yang 1 sama dengan
sedangkan A1 ini sama dengan A3. Nah, kalau udah gitu berarti A3 sama dengan dan 1. Sama prosesnya. Gini, prosesnya tuh kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, intinya nggak usah panjang lebar ya. Gimana ya? Inti dari kode ini itu, yang ini dia mengganti posisi. Jadi dari sini itu dicari, dari kolom 1 ini dia dicari maxnya berapa, terus yang max itu nanti diganti ke sesuai I-nya, terus sampai nanti tahu algoritma Gauss kan ya, ini nanti pokoknya sampai nilai akhirnya ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ini untuk proses ini for I sama dengan 1 sampai n-1, itu dia bakalan dapat ini maksimum, di sini maksimum, di sini juga maksimum. Nah, ini 0, 0, 0 gitu. Untuk penentuan baginya kayak gimana itu di sini. Jadi M ini dia sebagai pembagi. Nah, ini untuk pembaruan nilainya A sama B. Biasanya dikurangi itu loh. Kalau ini dikurangi nanti, misal ini dikurangi ini kan ada dikali. Nah, kadang yang pertama, yang kolom pertama ya, atau kolom berapa itu nanti jadinya 0. Nah, tereliminasi. Nah, itu intinya di situ. Terus yang ini juga, yang ini sampai ini itu dia nyari yang bagian atas. Ini 0, gimana biar bisa jadi 0. Terus ini juga gimana biar bisa jadi 0, ini gimana biar bisa jadi 0, sampai nanti ditemukan eliminasi Gaussian kan. Kayak gini. Nah, ini untuk jadi nanti bakalan ketemu nilai X1, X2 sama X3-nya. Udah gitu. Kalau penjelasan ininya lebih kalian jadiin lebih ke hitungan ininya aja sih, hitungan realnya kayak gimana, proses hitungannya gitu. Udah gitu aja dari saya. Nah, lanjut untuk post testnya gitu aja praktikumnya deh. Untuk post testnya itu di PPT udah ada. Tadi sampai mana? Nah, ini post test. Diketahui dua persamaan SPL sebagai berikut. Nah, ini nanti ada dua persamaan, ini sama ini. Oh iya, cuman ngingetin, ini jangan lupa ya kalau misal ada 0 dikasih 0. Terus untuk metode iteratif gunakan nilai iterasi hingga n, dimana minimal nilai n itu 20 sampai 100. Jadi terserah kalian mau iterasinya sampai 20 aja monggo, mau sampai
30 monggo, 50 monggo, terserah. Nah, untuk poin kedua, toleransi errornya 0,0001. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, terus dari dua persamaan itu tadi tentukan hasil persamaan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi nanti itu dia konvergen atau enggak disebutin. Terus kalau itu kalau yang iteratif, kalau yang enggak berarti nanti dikasih HP-nya berapa, hasil persamaannya berapa itu. Nah, untuk metode yang digunakan itu Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Gauss-Jacobi. Untuk ini Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Gauss-Jacobi ini silahkan dianalisis. Selain itu, untuk pemakaian 3 metode ini ya dianalisis. Nah, selain itu boleh dianalisis, boleh juga minimal dikasih screenshotan ininya screenshotan nyobanya buat dua persamaan ini. Oke. Terus untuk galat error dari tiap metode pada soal A, tentukan galat errornya. Terus tentukan bandingkan proses iterasi dari segi running time, banyak iterasi, dan konvergensi. Nah, untuk running time-nya itu bisa pakai tik sama, dan untuk segi running time-nya tadi pakainya tik di awal terus ditutup dengan top, bukan pakai K ya, pakainya C. Udah itu. Kalau sampai sekian dari saya sampai di sini. Kalau misal ada pertanyaan nanti silahkan bisa chat Randy, Poppy, atau saya, atau bisa chat di Classroom juga atau di grup, terserah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.